hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran Yesus. Ku dengar
Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Dengan segenap hati katakan holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan memenuhi setiap hati Tuhan. Biarlah masyarakat. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. 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 Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Dan saya yakin dan percaya Tuhan diberkati oleh penyembahan-penyembahan setiap kita. Puji nama Tuhan. Situasi, kondisi, keadaan di luar tidak mengurangi semangat kita untuk kita memuji Tuhan. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita mau menerima sukacita yang dari surga. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau katakan Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan
bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji yang Engkau berikan kepada setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan kami. Di tengah badai yang bergelora ini, kami melihat kebaikan Tuhan yang nyata atas kami. Sungguh mujizat Tuhan nyata atas setiap kami Tuhan. Tak pernah Tuhan meninggalkan kami. Tak pernah Tuhan membiarkan kami. Seberapa banyak di antara kita yang bangga punya Tuhan yang bernama Immanuel. Boleh saudara lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami ada dalam lembah bayang maut, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Biar ini menjadi doa kita siang hari ini. Kita mau katakan bahwa Tuhanlah Engkau kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa.
Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Maya. Oke, terima kasih Yola. The praise and worship yang luar biasa. Saya percaya hadirat Tuhan ada di sini ya. Terima kasih. Juga saya terima kasih juga Pak Roy meluangkan waktunya juga. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kesaksian dari teman kita Maya yang luar biasa. Saya silakan Maya. Oke, terima kasih Cimeni, Shalom semuanya. Ya, shalom. Jadi pertama-tama saya diminta untuk kesaksian ya, tapi saya nggak mau cuman kesaksian, saya mau membagikan firman juga supaya kita dapat mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kita mau sama-sama belajar. Jadi sebenarnya tuh Tuhan tuh udah kasih kita tuh kemenangan yang gilang gemilang gitu ya. Tuhan hidup kita tuh seberat apapun pergumulan, seberat apapun masalah yang kita hadapi, itu semua ada jalan keluarnya di dalam Tuhan. Itu semua Tuhan udah kasih solusi, bahkan di Matius 16 ayat 19 katakan, Tuhan tuh udah kasih kita kuasa dan otoritas loh. Dan kuasa otoritas itu dahsyat banget ya, saya bacain aja biar cepet. Jadi di Matius 16 ayat 19 katakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi sebenarnya Tuhan tuh udah kasih kita kunci gitu ya untuk apa sih yang menjadi pergumulan kita gitu. Semua itu senjatanya ada di mana gitu. Senjata itu sebenarnya ada di mulut kita, di kuasa perkataan kita ya. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya melalui berfirman. Kita kan anak Tuhan ya, kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Jadi Tuhan tuh udah kasih kita kuasa. Jadi kita punya kuasa penciptaan juga di mulut kita, yaitu dengan apa? Kita memperkatakan firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Yang pertama saya mau nyampaikan mengenai memperkatakan firman. Jadi di Yakobus 3 ayat 5-6 katakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi Tuhan sudah memberikan kita karunia dan kuasa, dan Tuhan mau kita mempergunakannya sebagai senjata. Senjata apa? Menghadapi peperangan dalam dunia ini. Setiap hari kita percaya kita tuh berperang melawan apa? Masalah, melawan daging, melawan segala hal. Gitu. Jadi Tuhan tuh udah kasih kita senjata untuk menang. Ya, jadi senjata itu ada di lidah kita ya. Jadi lidah kita itu sebagai roda yang menjalankan kehidupan kita ya. Kalau kita mau kalau kita mau hidup senantiasa dalam kemenangan gitu, kita harus memperkatakan firman Tuhan gitu ya. Jadi kita baca di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini artinya pada saat kita memperkatakan sesuatu, maka kita akan melihat hasilnya dimanifestasikan dalam hidup kita, entah itu hal positif maupun negatif. Jadi kita harus terus menjaga dan melatih diri kita, perkataan kita untuk memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan hal-hal yang positif gitu ya. Meskipun kita lihat keadaan kita terpuruk ya, mungkin kita udah berdoa, kita nggak lihat itu terjadi gitu loh. Jadi kita mesti terus latih gitu loh, perkatakan hal-hal yang positif gitu. Kalau kita mau menginginkan hidup yang diberkati, kita juga harus membuat kata-kata kita sesuai dengan firman Tuhan sepanjang hidup kita ya. Kita memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka firman itu akan bekerja sejak kita memperkatakan dan mempercayainya sesuai dengan firman itu. Jadi firman itu kita umpamakan sebagai benih yang kita tanam. Itu kan dibutuhkan waktu untuk benih itu tumbuh. Kadang kita tuh nggak sabar, mungkin kita sudah menanam benih, tapi kemudian kita nggak lihat hasilnya. Terus kita keadaan kita belum berubah, kita mulai bersungut-sungut, mungkin mengucapkan hal-hal yang negatif, mungkin kita mengucapkan hal-hal kekalahan yang pada akhirnya kita merusak hasil panen kita sendiri dari ucapan mulut kita. Dan pada akhirnya kita nggak pernah sampai menikmati buahnya. Jadi jangan biarkan penantian kita itu melemahkan semangat kita. Kita harus terus memperkatakan firman dan imani, maka kita akan menerima dan menikmati hasil panen kita. Gitu. Tahukah Bapak Ibu, tahukah ibu-ibu di sini ya, kita tuh harus senantiasa melatih lidah kita untuk memperkatakan firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, situasi maupun kondisi kita itu sebenarnya
membuka pintu bagi Tuhan untuk masuk dan bekerja melalui firman-Nya yang kita perkatakan, dan Dia akan memberikan solusi dan membuka pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kita ya. Jadi saya ingat juga Tuhan selalu ingatkan saya bahwa Tuhan tuh sebenarnya Dia memberikan solusi-solusi, Tuhan tuh memberikan kemenangan-kemenangan gitu. Jadi kalau kita mau sukses, mau kita mau menang, mau apapun, kita terus perkatakan kemenangan, sukses gitu ya. Jadi kita bisa membalikan keadaan kita yang negatif dengan memperkatakan hal-hal yang positif. Ya hati-hati, kadang-kadang tuh kita tuh suka mungkin terpengaruh, entah itu panah api si jahat, yang mempengaruhi pikiran kita ngelihat kayaknya kok situasi seperti ini yang nggak ada perubahan. Nah, di situ kita mulai bersungut-sungut ya, kita ngomong, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya mustahil ya. Nggak, kita jangan sampai seperti itu ya. Itu akan menggagalkan hidup kita gitu. Ya bahkan kita harus hati-hati juga dengan gosip ya. Banyak ibu-ibu mungkin yang nggak sadar gitu ya. Hati-hati karena apa yang kita katakan nanti perkataan itu juga akan kembali gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan perkataan yang sia-sia gitu ya. Kita lebih baik kita memperkatakan firman karena kita sendiri akan menerima manfaat dan keuntungannya gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau memperkatakan iman gitu ya, itu akan memadamkan panah api si jahat dan membalikan keadaan kita. Ya, jadi kita harus di firman Tuhan katakan nih kita harus berjaga-jaga gitu pada pintu bibir setiap kita ya. Kalau kita mungkin sering keceplosan, sering nggak mampu, minta Tuhan mampukan kita ya. Jadi biarkan firman Tuhan itu menjadi pengawas kita dalam segala sesuatu yang kita ucapkan dan akan mengantar kita kepada kemenangan demi kemenangan. Jadi terus deklarasiin firman gitu ya. Jadi hidup kita ini ditentukan dari perkataan kita ya. Jadi saya mau kesaksian gini, ada pernah saya melayani satu orang ibu-ibu. Ya, jadi dia dari kecil memang mengalami kepahitan. Jadi dia selalu memperkatakan hidup gue mah, nasib gue mah jelek, gue mah orangnya beginilah gitulah, pokoknya nggak pernah bahagia. Jadi dia terus dari kecil tuh dia berpikiran seperti itu, dia memperkatakan asal cerita kemana-mana seperti itu. Dan terjadi hidup dia tuh nggak pernah bahagia gitu segala macam. Jadi apa? Dia terus salahin Tuhan gitu loh. Padahal Tuhan udah bilang, aku tuh udah kasih senjata sama kamu. Kamu mau hidup kamu seperti apa? Ya itu tergantung mulutmu gitu loh. Kamu memperkatakan firman atau kamu memperkatakan keburukan. Ya, jadi hati-hati gitu. Jadi pada saat dia terus, ya nasib gue mah jelek deh, gue mah orangnya susah deh, begini-begini. Ya terjadilah gitu. Karena Tuhan udah bilang, kita mempunyai kuasa penciptaan gitu. Jadi hati-hati ya. Bibir kita itu bisa bawa berkat atau bawa kutuk gitu loh. Jadi itu pilihan setiap kita. Kita mau punya hidup yang berkemenangan atau punya hidup yang penuh dengan kutuk dan maut ya. Jadi hati-hati. Ya, jadi saya juga mau bersaksi tahun Maret 2021 lalu saya mengalami patah tulang di 2 bagian lengan saya. Itu jatuh berkuda ya, lalu dioperasi. Dan setelah operasi pun rasanya masih sakit luar biasa, udah minum painkiller gitu, hampir 2 bulan tuh nggak bisa tidur telentang gitu ya. Duduk salah, tiduran salah, berdiri salah ya. Itu luar biasa sakit banget. Jadi saya juga yang saya takutin adalah cacat, karena saya lihat pelatih saya itu jatuh dan dia tuh dioperasi dan tangannya cacat bengkok. Jadi saya sempat yang kepikiran, aduh kalau tangan saya cacat gimana nanti ya? Kalau nggak berfungsi lagi seperti sedia kala gimana ya gitu. Jadi ada ketakutan-ketakutan. Tapi akhirnya gini, saya mau berdiri dengan iman karena janji Tuhan, saya tahu firman Tuhan itu membawa kemenangan. Jadi saya cuma perkatakan gini, tiap hari saya cuma perkatakan, saya tumpangin tangan saya cuma perkatakan gini, pokoknya speedy recovery terjadi dalam nama Yesus gitu. Tulang yang patah sambung dalam nama Yesus gitu ya. Terus perkataan firman gitu. Dan hampir 4 bulan kemudian saya ronsen lagi balik karena harus check up. Dokter tuh katakan gini, ini biasanya kalau seusia saya ya, biasa kalau anak kecil memang cepat nyambung ya karena masih dalam pertumbuhan. Tapi kalau kita yang udah dewasa kan sudah nggak masa pertumbuhan gitu. Jadi dia bilang harusnya tuh di atas 6 sampai 8 bulan. Bahkan kalau kata orang yang fisioterapi, lama Bu, biasanya Bu, bisa 8 bulan ke atas, ada yang sampai 1 tahun, malah tergantung orang dan tergantung tulangnya gitu kan. Tapi saya nggak mau itu kelamaan ya, sedangkan saya udah ngerasain sakitnya luar biasa, nggak mau gitu. Terus saya imanin, pokoknya Tuhan harus sembuhin, perkatain firman. Dan puji Tuhan 4 bulan kemudian saya cek, itu tulang udah sambung gitu loh. Dan itu yang buat saya Tuhan tuh baik banget ya, dan sampai sekarang tangan tuh kembali normal dan nggak ada yang namanya cacat, nggak ada yang namanya
apa ya, bengkok, nggak ada gitu loh, puji Tuhan. Dan itu kita harus memperkatakan firman, karena firman Tuhan tuh ya dan amin. Ya, firman Tuhan tuh punya kuasa penciptaan gitu. Jadi kita bisa menciptakan hidup kita seperti apa gitu, tergantung dari kita, seberapa kita imani, seberapa kita berpegang sama firman Tuhan, seberapa kita mau mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita. Ya seperti itu nanti hidup kita ya. Jadi juga saya pernah mengalami krisis keuangan gitu ya. Jadi di satu titik juga, aduh nggak tahu nih besok mesti gimana Tuhan, mesti bayar gimana Tuhan gitu ya. Stres gitu loh, down segala macam. Terus sampai nggak bisa tidur segala macam. Tapi gini, Tuhan ingetin gini, kenapa kamu mesti sampai stres? Bukankah Tuhan itu Allah yang mencukupkan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya gitu. Jadi akhirnya oh ya Tuhan gitu, stres pun nggak membawa masalah kita selesai gitu loh, malah menambah masalah kan, jadi stres, nanti sakit gitu kan, nggak tidur, nah itu kan jadi menambah masalah sebenarnya. Jadi Tuhan firman Tuhan bilang kalau kita khawatir tuh nggak akan menambah sehasta pun jalan kita gitu. Jadi ya udah perkataan firman, yakin firman Tuhan itu akan terjadi. Cuman perkataan Tuhan, engkau akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaanmu. Engkau adalah gembalaku yang baik, aku tak akan kekurangan gitu. Dan dahsyatnya Tuhan gitu ya, Tuhan tuh nggak pernah ninggalin gitu, bener-bener Tuhan nggak pernah ninggalin kita ya. Mau kita mengalami keterpurukan seperti apapun, selalu Tuhan bukakan jalan gitu loh. Jadi sampai sekarang pun ada aja berkat-berkat yang Tuhan bukakan gitu ya. Kadang-kadang saya cuman amazing banget gitu loh. Kadang-kadang saya cuman bikin Tuhan, aku apalagi mau buat sulung bulan ini. Tuhan aku mau buat sulung, kalau ini aku perlu Tuhan berkati gitu loh supaya aku bisa kasih buah sulung gitu. Nah, entah gimana pokoknya Tuhan cukupin gitu loh. Ada berkat-berkat yang Tuhan bukain dan bisa bayar buah sulung itu gitu. Dan bener-bener ya dan amin, firman Tuhan tuh ya dan amin gitu ya. Tuhan itu dahsyat gitu. Jadi kuncinya adalah terus aplikasikan firman Tuhan dan terus perkatakan, terus imani janji-janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Selanjutnya adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi di Matius 7 ayat 7 sampai 8 katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ya, bagaimana cara kita mengetok pintu sampai Tuhan bukain gitu, sampai Tuhan mengasih solusi, sampai Tuhan menjawab semuanya, yaitu dengan berdoa, dengan tidak jemu-jemu. Ya kita lihat contoh Hana ya, Hana yang nggak pernah jemu-jemu berdoa bertahun-tahun, dia meminta kandungannya dibuka, dia meminta keturunan gitu loh. Kita lihat betapa Hana berdoa, bahkan sampai dikira orang mabuk ya sama Nabi Eli ya. Sampai segitunya dia berdoa. Kita juga mesti punya gaya hidup berdoa yang gigih seperti itu. Kalau kita mau hidup kita berkemenangan gitu. Ya saya juga seperti Hana, saya mau kesaksian juga. Waktu saya pengen punya anak kedua ya, anak pertama laki-laki, kedua tuh saya pengen punya anak perempuan gitu loh. Saking kepengennya tuh saya terus berdoa 4 tahun, saya berdoa. Pokoknya sehari itu saya bisa berdoa berkali-kali, cuman bilang Tuhan, kadang lagi duduk aja pun gitu loh, lagi di jalan, di mobil, cuman duduk cuman gini, Tuhan pokoknya aku mau anak perempuan, Tuhan kasih anak perempuan, terus kayak gitu, pokoknya terus-terusan kayak gitu. Dan berpuji Tuhan, Tuhan pun menjawab gitu ya. Tuhan kasih anak kedua saya perempuan, dan sekarang tuh umurnya udah hampir 13 tahun gitu loh. Dan kalau dilihat dari suami saya dulu kan pernah kena cancer, itu juga disembuhin Tuhan gitu ya. Kena cancer, dan pada saat kena cancer itu harusnya memang agak susah punya keturunan gitu ya. Karena bekas di kemo, di sel-selnya kan dimatikan semuanya gitu. Dan itu bisa punya keturunan pun itu adalah mujizat dari Tuhan gitu. Jadi benar-benar Tuhan tuh melakukan segala sesuatu itu dengan gampang gitu. Jadi kita jangan berpikir gini ya, aduh kita berdoa terus nyusahin Tuhan nggak ya, kita berdoa terus nanti gimana nggak ya, enggak, justru enggak. Gini, kita tahu kita punya Tuhan yang tidak terbatas gitu loh. Kita mau minta apapun, Tuhan tuh menyanggupi, asal sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita ya. Gitu. Jadi nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan tuh bisa memberikan sesuatu yang dahsyat yang nggak pernah kita pikirkan, doakan bahkan gitu ya. Itu pokoknya kita punya Tuhan yang luar biasa, jadi jangan pernah membatasi doa kita. Jangan pikir
aduh saya minta ini kayak terlalu ketinggian deh ya, aduh saya minta ini kayaknya mungkin deh, enggak, minta sesuatu hal yang dahsyat gitu loh. Dan lihat kalau memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya gitu. Jadi jangan pernah berdoa gini, kalau bisa kita berdoa, bisa gini loh, kalau kita bisa, contoh ya, kita bisa meminta sesuatu, misalkan contoh lah, contoh nilai ya, contoh misalnya kita minta 10 gitu loh, sedangkan Tuhan bisa kasih lebih dari 10, kenapa kita nggak minta lebih dari 10 gitu loh. Jadi gini loh, Tuhan tuh seneng kalau dilibatin, Tuhan tuh seneng kalau diandalin, Tuhan tuh seneng kalau kita tuh bergantung sama Tuhan gitu loh. Jadi jangan pernah khawatir kita berdoa, aduh nanti ini saya berdoa seperti ini, entar kayak gini nggak ya? Enggak, doa aja, pokoknya doa. Nanti Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan apa yang kita minta, bahkan Tuhan tuh bisa kasih lebih dari apa yang kita minta, dan buat kita tuh terheran-heran gitu. Ya, jadi jangan pernah berhenti berdoa, terus berdoa dengan gigih gitu. Ya, yang selanjutnya adalah memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan. Ya, kita tahu ada kuasa dalam pujian penyembahan, karena Tuhan tuh bertata dalam pujian penyembahan gitu ya. Pujian, kuasa pujian penyembahan itu dahsyat gitu. Ya, jadi saya ada kesaksian juga tahun 2020 tuh waktu awal COVID masuk, saya kena COVID. Itu 2 bulan COVID itu udah minum segala obat nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya cuman gini, sakit mah ya sampai kena lambung gitu loh, karena obatnya tuh keras banget, antibiotik yang tinggi segala macem, antibiotiknya saya minum berturut-turut sampai lama sekali, kayaknya ini nggak sembuh-sembuh kan ya. Terus akhirnya cuma Tuhan bilang gini, aku mau kamu tuh beriman gitu loh, stop, jangan minum obat lagi. Terus akhirnya saya sempat yang ya udah deh nggak minum obat, tapi gini, mertua saya karena sayang ya, dia bilang gini, harus minum obatnya, kamu biar sembuh gitu loh, jangan sampai nanti anak-anak juga kena gitu ya. Tapi gini, saya bilang, tapi Tuhan suruh saya jangan minum obat gitu, mau beriman gitu loh. Ya udah, akhirnya saya beriman, cuman muji nyembah Tuhan. Saya cuman waktu muji nyembah Tuhan cuman gini, nangis sama Tuhan. Tuhan, aku mau sembuh Tuhan, aku mau sembuh gitu loh. Tuhan suruh aku beriman, sekarang aku beriman, aku berserah sama Tuhan. Pada saat pujian penyembahan itu tiba-tiba Tuhan tuh jamah itu muntah-muntah, pas lagi pujian penyembahan muntah-muntah. Terus Tuhan ngomong gini, kamu tuh udah sembuh. Akhirnya saya tes PCR 2 kali dan bener-bener itu sembuh gitu loh. Jadi Tuhan tuh luar biasa ya. Bener-bener tuh kita tuh menyembah Tuhan yang hidup gitu. Jadi kita nggak perlu ragu. Mungkin kita ragu dengan diri kita itu nggak masalah gitu loh. Tapi kita nggak boleh ragu dengan Tuhan gitu loh. Karena kita tahu Tuhan aja udah mati buat setiap kita gitu loh. Bapa di surga aja udah kasih putra tunggalnya gitu loh. Apalagi cuman hal-hal yang kebutuhan kita, apa yang kita hadapi di dunia ini, masa sih dia nggak buka jalan gitu. Yang penting kita udah tahu nih senjatanya apa. Tuhan udah bilang senjatanya di perkataan kita, yaitu apa? Melalui apa? Memperkatakan firman, berdoa, memuji menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan ya gitu. Jadi kita tuh bisa membalikkan seluruh kehidupan kita yang negatif jadi positif gitu loh. Jadi terus beriman. Dan saya juga sebenarnya masih banyak sekali. Jadi saya kasih kesaksian lagi ya. Jadi dulu tuh suami saya tuh belum percaya Tuhan waktu semasa hidupnya gitu ya. Dia kayak belajar ke paranormal segala macam gitu loh. Sempet saya yang loh kok jadi seperti ini, dan itu kan kalau dikasih tahu tambah marah. Jadi gini, Tuhan cuma inget gini, aku mau kamu bangun mesbah. Tuhan bilang gitu, aku mau kamu bangun mesbah. Bangun mesbahnya cuman apa? Di rumah aja doa, pujian penyembahan, mesbah keluarga sama anak-anak, karena waktu itu suami belum percaya. Doa pujian penyembahan, begitu. Jadi gini, dulu dia suka bawa kembang pulang, ya suka pokoknya macam-macam deh. Jadi kalau setiap kali bawa kembang pulang itu pasti anak ada yang sakit, entah ada kecelakaan, pokoknya ada kejadian-kejadian aneh-aneh deh. Kita tahu ya kalau kita pakai kuasa gelap itu pasti ada kutuk gitu kan. Nah, itu cuman doa, pujian penyembahan, doa pujian. Lawannya bukannya kita ributin sama orangnya ya, itu kan firman Tuhan udah bilang apa, kita tuh nggak lawan darah dan daging gitu loh. Kita melawan penghulu-penghulu di udara. Jadi apa? Cuman doa, pujian penyembahan, Tuhan yang akan berperang buat kita. Bagian kita tuh cuman nyembah Tuhan aja, berdoa aja, percaya Tuhan aja gitu loh. Tuhan yang berperang. Dan pada akhirnya dibukain gitu ya. Benar-benar Tuhan tuh setelah beberapa tahun tuh dibukakan gitu loh. Oh ternyata apa yang dia ikutin paranormal itu nggak benar dan malah ditipu segala macam gitu ya, dan terbuka matanya dan pada akhirnya bertobat terima Tuhan gitu. Jadi
ada kuasa dalam doa pujian penyembahan kita. Jadi kita jangan, kadang-kadang kita suka iblis bikin kita tuh males berdoa, males muji nyembah Tuhan. Ya, jadi sebenarnya pada saat kita sudah mulai nggak lakuin itu, kita tuh sebenarnya udah menyerah dalam segala hal gitu ya. Kita udah membiarkan hidup kita dibawa oleh iblis, jangan sampai gitu. Kalau kita mau dituntun Tuhan, kita mau hidup kita berkemenangan gitu. Ya, jadi yang selanjutnya adalah pernah saya ngelayanin ada orang gitu loh ya, maksudnya ada keluarga jauh, itu dia ngalami depresi. Ya, jadi kalau menurut kata psikolog itu, psikiater itu dia udah harusnya dibawa ke rumah sakit jiwa gitu ya. Udah harusnya masuk rumah sakit jiwa karena udah nggak bisa gitu loh. Tapi pada akhirnya dititipin gitu kan. Saya bingung karena jujur saya bingung di Tuhan ngadepinnya gimana gitu loh. Gimana cara melayani orang seperti ini gitu, karena dulu saya belum pernah punya pengalaman gitu ya, nggak tahu juga, nggak ngerti gitu, karena setahu saya tuh agak capek dan susah gitu yang ngalamin orang seperti ini gitu. Tapi Tuhan cuma bilang, "Kamu muji nyembah aja," gitu loh. Ya udah muji nyembah aja, muji nyembah, kasih dia dengar audio Bible, karena kan kalau lagi kayak gitu udah nggak bisa baca firman kan, jadi kasih dengar audio Bible, muji nyembah muji nyembah. Pada saat saya muji nyembah, saya lihat dia di belakang dilawat Tuhan, dia rebah sendiri gitu loh. Jadi ada kuasa dalam pujian penyembahan juga gitu loh. Dan pada saat di jamah Tuhan dilayani sampai sekarang tuh normal, nggak ada yang depresi lagi, nggak ada yang stres lagi gitu loh. Dan itu normal, bahkan bisa kerja segala macam gitu ya. Itu Tuhan, sekali lagi Tuhan tuh berkuasa gitu. Jadi kita jangan remehin doa kita, jangan remehin pujian penyembahan kita gitu loh. Jadi kita tuh benar-benar sebenarnya Tuhan udah memperlengkapi kita di dunia ini tuh untuk berjalan dalam kemenangan dan powerful, kita punya kuasa gitu. Jadi jangan sampai kita nggak berdoa, nggak baca firman, nggak muji nyembah Tuhan, itu kita rugi sendiri ya. Terus selanjutnya adalah papa saya mau kesaksian lagi mengenai papa saya. Papa saya itu dulu ada kayak gagal paru karena perokok berat gitu loh, udah berkali-kali keluar masuk rumah sakit, masih bandel. Yang terakhir itu tahun 2000 berapa ya saya lupa, itu koma gitu ya. Jadi udah gagal parunya udah kemana-mana gitu karena ada jantung juga gitu. Jadi dokter waktu itu di ICU bilang gini, "Udah kumpulin keluarga," dia bilang gitu, "ini nggak akan bertahan. Keluarga siapin aja yang terbaik, udah boleh kumpulin semua keluarga yang mungkin ada di luar di mana," gitu ya. Akhirnya ya udah gitu loh. Saya cuman gini, "Enggak Tuhan, papa tuh belum percaya Tuhan. Saya nggak mau papa meninggal tuh nggak selamat gitu loh, nggak masuk ke dalam kerajaan Tuhan." Cuman doa doa, ajak keluarga ya, sepakat doa, pujian penyembahan. Waktu itu karena dirawat di Siloam, saya ke menara doa. Setiap hari ke menara gitu loh, berdoa gitu loh, terus berdoa sama keluarga gitu loh. Dan ini saya share ya foto papa saya sebentar. Ini cuman baca Mazmur 91 waktu di ICU. Nah, ini papa saya ya, udah seperti ini keadaannya, udah pokoknya udah dokter udah bilang, "Ini udah nggak bakalan, hidup," gitu loh, "nggak bakalan lewat 3 hari," gitu loh. "Mendingan kumpulin," gitu loh, karena udah semakin parah dan kurus banget ya, udah bobotnya itu udah tinggal tulang gitu. Ya, terus udah gitu kita cuman pujian penyembahan, cuman berdoa tiap hari kan boleh masuk gitu kan, bacain Mazmur 91, bacain Mazmur 91. Saya cuma bilang gini, "Tuhan, mungkin papa saya belum beriman sama Tuhan, tapi Tuhan lihat iman kita anak-anaknya gitu yang udah percaya sama Tuhan." Cuman perkatain firman Mazmur 91, dahsyat Mazmur 91 itu ya. Dan pada akhirnya, berangsur-angsur sembuh sampai sekarang papa itu bener-bener yang, sembuh gitu loh, bener-bener ya nggak mungkin udah rokoknya udah stop, tapi itu amazing, mujizat terjadi gitu loh, papa sembuh sampai sekarang gitu loh. Dan, sakit paru-parunya puji Tuhan sampai saat ini nggak pernah kambuh gitu ya, karena kan udah berhenti ngerokok. Dan itu dia gitu loh. Jadi sebenarnya banyak mujizat-mujizat yang Tuhan kasih dalam hidup kita ya, baik itu mujizat mungkin kecil, besar gitu loh. Kita syukurin aja gitu, makanya kita banyak mengucap syukur, karena kenapa banyak mengucap syukur? Mujizat itu juga terjadi dari apa? Mengucap syukur karena Tuhan bilang gini, waktu saya terpuruk gitu ya, 2 tahun yang lalu itu terpuruk banget, Tuhan cuma ingetin gini, "Nah, aku mau kamu banyak mengucap syukur," gitu loh. Karena ucapan syukur itu membuka pintu gerbang mujizat untuk terjadi dalam hidupmu.
Ya udah aku cuman ya biarpun sambil nangis gitu loh. Sambil nangis gitu ya udah ngucap syukur dan saya lihat gini loh kalau flashback ke belakang lagi, kalau bukan Tuhan nggak mungkin sampai saat ini gitu loh. Itu semua karena Tuhan gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti berdoa karena kuasa doa itu dahsyat gitu. Jangan pernah kita berhenti memuji menyembah Tuhan. Mungkin Tuhan izinin banyak hal terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya itu menempa gitu loh. Supaya Tuhan tuh apa ya? Kadang-kadang gini loh. Kita kalau nggak ada masalah, kita nggak ada pergumulan, kita nggak pernah akan pakai iman kita. Kita nggak akan pernah mengasah, istilahnya gini loh. Kita nggak pernah mengasah pedang kita gitu loh. Di asalnya lewat apa? Masalah gitu loh. Jadi kita tahu siapa Tuhan kita. Lewat masalah kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, siapa Tuhan di dalam hidup kita. Ya, seperti itu kesaksian yang bisa saya kasih. Semoga bisa memberkati dan teman-teman bisa aplikasikan doa pujian penyembahan dan memperkatakan firman itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu aja dari saya, Tuhan Yesus berkati. Saya silakan ke Terima kasih. Terima kasih Maya. Luar biasa ya. Tuhan kita dahsyat ya. Tuhan kita luar biasa ya. Benar kata Maya, kita setiap hari harus memperkatakan firman. Kata-kata kita tuh harus selalu positif, jangan negatif. Dan selalu kita harus mempunyai iman bahwa Tuhan kita tuh bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik buat kita. Apalagi kita tuh biji mata Tuhan, kita ciptaannya Tuhan. Saya percaya semuanya kita di sini nih yang pada hari ini, yang hadir pada hari ini pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa seperti Maya. Cuma mungkin story-nya lain ya. Saya percaya teman-teman yang lain di sini juga ada kesaksian bagaimana kebesaran Tuhan, kasih Tuhan kepada kalian semuanya, termasuk dengan saya juga. Tapi saya nggak apa-apa, saya mau melemparkan kepada teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman yang ingin memberikan kesaksian, siapa yang ingin memberikan kesaksian, silakan aja di unmute aja nggak apa-apa. Atau mau saya tunjuk? Hah? tunjuk aja. Wah, yuk. Yuk siapa yuk? Jangan takut-takut, jangan malu-malu dong. Rahel boleh? Siapa? Rahel. Ya boleh, Oke. Bu Rahel, silakan. Oke, silakan Bu. Puji Tuhan, kasih karunia penyertaan Tuhan itu sempurna. Jadi beberapa bulan terakhir ini saya mengalami masalah bertubi-tubi. Kira-kira mungkin sekitar sebulan lalu rumah saya banjir, ya, air masuk ke dalam. Nah kalau banjirnya sih udah surut terus banjir masuk lagi. Kalau udah gitu capeknya luar biasa. Ditambah rumah kebanjiran, saya vaksin booster, ya vaksin. Dan ternyata badan saya ambruk, jadi udah sempurna rumah nih ya, rumah banjir, saya vaksin, badan menggigil, pakai kaos kaki, kaos tangan, pakai selimut, badan nggak enak sekali. Tapi ya saya biar bagaimana saya harus bebenah ya, bebenah dalam arti ngeluarin lumpur dan lain sebagainya. Nah beberapa hari kemudian saya pergi ke gereja gitu loh, karena capek, kerjaan banyak, nggak sempat makan, jadi sampai gereja tuh nggak sempat makan gitu loh, nggak sempat makan siang. Nah akhirnya pulang pelayanan saya mampir ke Indomaret bawah gitu. Anak saya beli roti dan kan saya vegetarian, setiap kali konsumsi dari gereja kan pasti mengandung nyawa gitu. Saya nggak makan, akhirnya saya beli roti gitu. Nah anak saya makan, adik saya makan, tapi begitu saya makan kok perut rasa dikocok-kocok. Nah, saya main makan, mungkin expirednya udah lewat, tapi yang lain nih kan mungkin campur ya, anak saya nggak apa-apa, adik saya nggak apa-apa. Nah, perut saya rasanya nggak karuan, rasanya mual bener ya. Terus saya bilang cepet-cepet cariin kantong plastik yang besar gitu ya. Lalu akhirnya ya saya muntah banyak banget baru badan saya enteng. Mungkin saya keracunan gitu ya. Dan puji Tuhan ya sampai sekarang puji Tuhan ya haleluya sehat-sehat saja walaupun ya terkadang memang
situasi saat ini memang sangat berat sekali, tapi Tuhan tetap pelihara sampai saat ini. Ya, diberikan kesehatan, sudah keracunan nggak mati. Ya, karena nyawa saya tuh beberapa kali nyaris ya. Waktu itu saya pernah bawa mobil, ban mobil saya lepas terbang sampai saya tanya itu ban mobil siapa, padahal ban mobil saya. Tapi Tuhan selamatin. Lalu saya pernah jatuh dari ketinggian 4 meter karena relief saya pohon anggreknya pada mati. Saya naik, ya tempat pegangan saya, tempat pijakan saya jebol, akhirnya jatuh gegar otak. Ya, sebulan kemudian saya mau pindah rumah, bebenah rumah, ya kabel telanjang. Saya kesetrum, jatuh gegar otak lagi, dilawat lagi di beberapa rumah sakit. Sampai detik ini Tuhan pelihara, walaupun mungkin maut sudah beberapa kali ngincar, tapi Tuhan pelihara. Karena saya percaya kalau Tuhan izinkan saya ada sampai saat ini, berarti Tuhan punya maksud dalam kehidupan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wow, luar biasa kesaksiannya. Apa Ibu Rahel? Luar biasa. Pemeliharaan Tuhan buat Ibu Rahel benar-benar dahsyat. Terima kasih ya, kita mempunyai Tuhan yang begitu baik ya, yang bisa selalu menyertai kita. Makanya itu, oleh sebab itu makanya kita semua tuh harus lebih banyak doa. Juga kayak seperti tadi yang Maya bicara tuh, memperkatakan firman. Amin. Juga doa dan doa dan doa, dan kita mempunyai satu iman juga, ya. Saya percaya teman saya di sini juga mempunyai kesaksian yang luar biasa lagi nih. Siapa lagi nih? Boleh saya tunjukin atau Sumita? Mungkin Sumita? Ya. Halo, ya. Bisa kedengaran nggak ya? Halo. Udah. Ya. Oke, Sumita bisa kasih kesaksian mungkin? Saya kesaksiannya apa ya? Pokoknya saya merasa Tuhan itu ya seperti yang Maya katakan, Tuhan itu selalu menyertai kita. Walaupun saya pun tidak ada masalah apa, bukan karena ada berkat keuangan ataupun apa, saya merasa mensyukuri dengan badan dia berikan kesehatan gitu kan. Itu udah berkat menurut saya. Ya. Jadi luar biasa pemeliharaan Tuhan lah, saya pikir gitu ya. Karena situasi kayak gini kan memang lagi sulit, banyak orang stres gitu ya. Tapi kita masih ya walaupun gimana masih bisa tidur yang enak gitu ya, nggak kekurangan, hati itu selalu bersuka cita. Gitu aja sih, Bu. Iya, terima kasih kita dengan kesaksiannya. Tuhan baik ya. Oke. Saya sebenarnya mau mendengarkan satu dari teman kita nih, Bu Lea nih, Marcelea nih. Kemarin dia cerita dia punya kesaksiannya keren banget, Tuhan kita tuh keren banget. Boleh dong Lea, kita sharing dong Lea, biar kita semua dengar nih. Padahal udah matiin kamera loh, baru dihidupin langsung ditunjuk. Oke, kalau buat Tuhan siapa takut? Yes, Ciao. Oke, shalom teman-teman semuanya. Cool 10 on fire, semangat. Yes, on Jangan fire. patah semangat, walaupun di luaran banyak yang tergeletak, terkapar, kena omi. Tetapi kita tahu, kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan akan memberikan mukjizat yang luar biasa. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya sedikit kasih kesaksian ya teman-teman ya. Saya kena sama si Om ya. Si Om itu si Omi. Sekeluarga. Tetapi dengan Tuhan izinkan itu terjadi, saya hanya terus mengucap syukur, saya terus hanya mengandalkan Tuhan, dan saya juga nggak kasih tahu siapa-siapa. Kenapa saya nggak kasih tahu ke mana-mana? Soalnya kan saya gembala cool. Otomatis kalau semuanya pada tahu, saya kurang istirahat teman-teman. Saya akan chatting, telepon, kerangkering. Sedangkan kalau orang yang lagi isoman itu kan harus total istirahat ya teman-teman ya. Jadi di situ saya sama sekali nggak bilangin sama teman-teman pengurus Kul 3 saya juga saya nggak bilangin. Jadi dengan keberadaan saya ketepar kena Omi, yaitu saya
diizinkan itu terjadi cuma 1 hari aja teman-teman, yaitu tenggorokan saya gatalnya minta ampun. Saking gatalnya, saya cuma bilang gini, Tuhan benar ya, kalau kita mau merasakan mukjizat kesembuhan, saya harus sakit dulu ya Tuhan, baru saya mengalami mukjizat kesembuhan. Nah, dan dengan saya kena Omikron, saya sama sekali nggak bersungut-sungut, saya sama sekali tidak merasakan bahwa saya sedang sakit. Saya malah tidak memanjakan sakit itu. Kenapa? Kalau kita memanjakan sakit itu, kita akan terpuruk, kita akan lemes, kita akan nggak berdaya lagi. Tetapi pada saat saya diserang penyakit itu, saya hanya memperkatakan ayat-ayat emas. Nah, itulah keberuntungannya anak-anak Tuhan kalau kita menghafalkan ayat-ayat emas. Pada saat saya kena Omi itu, saya hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memperkatakan kebenaran firman di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya Tuhan tidak melihat masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat respon kita, gimana menghadapi masalah itu. Nah, puji Tuhan saya meresponinya dengan positif, yaitu dengan mengucap syukur. Dan yang bikin saya heran, saya sekarang udah nggak bisa nangis. Kemarin saya nangis, Manny udah lihat saya. Tapi sekarang saya sudah nggak bisa nangis lagi karena saya sudah benar-benar percaya luar biasa. Pada saat saya sakit, teman-teman, pastikan kalau kita sehat, kalau kita diberkati, kalau kita lagi kuat, kita untuk memberkati orang itu luar biasa ya teman-teman ya. Tapi pada saat kita sakit, apakah kita bisa memberkati orang lain? Nah, di situ kuasa Tuhan itu luar biasa. Pada saya sakit, itu teman-teman kan pada nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Itu banyak sekali, Lea dukung doa dong, mertua gue kena omim. Lea dukung doa dong, anak-anak gue kena omim. Nah, saking saya baca itu banyak, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan mereka nggak tahu ya, gue juga lagi sakit Tuhan. Nah, terus gue siapa yang doain ya? Gue doain mereka. Saya sempat ngomong gitu sama Tuhan ya. Tapi langsung terpikir sama saya gini, berarti kalau Tuhan ini teman-teman minta dukung doa tentang sakit mereka yang sama yang sedang saya hadapi, Tuhan sendirilah yang akan menumpangkan tangan saya bilang gitu. Di dalam nama Yesus, pada saat saya mendoakan mereka yang sedang sakit sama dengan saya percaya itu oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus juga terjadi di dalam kehidupan tubuh, sel-sel saya akan mati seketika. Omi keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi singkat cerita teman-teman, pada saya sakit, saya banyak mendoakan orang-orang yang sakit yang saya alami. Jadi pada saat saya sakit itu, saya mengucap syukur saya masih bisa memberkati orang yang sedang sakit. Jadi kesimpulannya, hendaklah kita jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, jangan patah semangat. Walaupun kita lagi sakit, walaupun kita dalam masalah, walaupun kita dalam terpuruk, kita masih bisa memberkati orang. Jadi yang penting respon kita menghadapi semuanya itu. Dan dengan ucapan syukur, dan kita minta kekuatan baru dari Tuhan, kita jangan menyalahkan Tuhan, kita jangan patah semangat, tapi kita pada saat kita jatuh, kita harus semangat lebih keluar dari diri kita sendiri teman-teman. Nggak bisa didoain sama orang lain, tapi dari kita sendiri bagaimana meresponi semua yang Tuhan izinkan terjadi. Karena pencobaan-pencobaan yang terjadi kepada kita, itulah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi dari kekuatan kita. Kita percaya kita akan keluar lebih dari pemenang, asalkan kita memiliki semangat yang baru, harapan yang baru, paradigma yang baru, dan kita terus maju di dalam Tuhan. Itu aja teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Wow, keren. Hari ini Marcelea nih nggak melo. Kemarin melo-melo terus ya. Saya percaya bahwa ini Tuhan benar-benar sudah menyembuhkan total ya, Lea ya. Amin. Dan juga bisa melayani, kul-kul yang begitu banyak dan jemaat-jemaat yang begitu banyak. Tuhan sayang sekali sama Lea. Ya, terima kasih Lea dengan kesaksian juga teman-teman yang lain. Mungkin masih ada waktu, saya mau minta beberapa teman ada yang mau memberikan kesaksian lagi. Ayo, siapa lagi yuk? Siapa yang ingin memberikan kesaksian? Sebenarnya ada cici saya nih, Cihani ini ya, harus memberikan kesaksiannya yang luar biasa nih. Cihani.
Ciheni, Ciheni dong, Ciheni. Ciheni bisa buka gak? Ciheni, Kamu denger nih, Ciheni. Ciheni nih. Oke deh, mendingan saya aja deh yang kasih kesaksiannya deh. Saya waktu itu ya benar-benar Tuhan, benar-benar perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, benar-benar pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan buat saya selama waktu lagi saya ke Jakarta. Itu benar-benar saya lolos dari lingkungannya semuanya, dari orang-orang sakit COVID semuanya. Saudara-saudara saya sendiri ternyata. Aduh, saya bilang Tuhan baik banget ya. Saya memperkatakan yang kata si Epaya tuh, Mazmur 91 itu perlindungan Tuhan. Sampai saya bilang, aduh Tuhan jangan sampai kenapa-kenapa. Si cici saya yang si Henny masuk rumah sakit sampai hampir 3 mingguan kalau nggak salah ya. Sampai masuk ke HCU, dia sampai nggak napas. Sempat nggak napas karena COVID-nya itu. Ya, padahal saya nginep di rumah dia, pergi sama dia, pergi jalan-jalan sama dia. Waktu itu juga ada pergi sama Cici Julita juga waktu itu. Cici Julita, sorry, saya nggak kasih kabarin, takut. Terus begitu, saya ada pergi nginep rumah dia sampai berhari-hari. Terus dia bilang, aduh Meni, pinggang saya sakit nih, tulang saya sakit. Saya pijitin dia, saya tidur sama dia, makan sama dia setiap hari. Saya udah nginep rumah dia berhari-hari ya. Tapi puji Tuhan, saya nggak pakai masker loh. Pada waktu lagi nginep rumah dia nggak pakai masker. Aduh, ternyata pada 2 hari kemudian dia bilang dia ternyata positif, langsung dibawain ke hospital, rumah sakit Pluit. Nah, itu 1 kali tuh. Kedua kalinya pergi Sinciaan, Painian, ke rumahnya si Cimanle. Baru masuk kita ke rumah dia, tiba-tiba, hei jangan masuk. Ini ada yang sakit COVID, jangan keluar. Saya udah masuk ke dalam rumahnya. Terus ada Cici juga, Cici yang kena COVID. Dia di antigen 2 kali positif. Aduh, oh my God. Terus dia gitu, puji Tuhan, saya lolos lagi. Ya. Ketiga kali lagi, saya ke rumah Cici saya lagi, ke Cici Licen. Ya. Saya ketemu keluarga besar dari Cici saya yang pertama, sampai Cipiki, peluk-pelukan, ngobrol, karena kan udah lama nggak ketemu gitu ya sama ponakan. Ternyata ponakan saya positif, di PCR positif. Oh my God, tanya WA ke aku, Ii, are you okay? Sebab kita semuanya kena, aku kena COVID gitu loh. Hah? Oh my God. Dan aku ngerasain, kena gak ya? Aduh, besok mau pulang ke Balikpapan nih. Terus harus di antigen, mau di antigen nih. Kalau positif kan aku nggak bisa balik gitu kan. Ternyata puji Tuhan, semuanya tuh, aduh, my body is very well. Nggak ada apa-apa. Itu benar-benar penyertaan Tuhan. Itu karena saya tuh benar-benar saya doa, saya minta tolong sama Tuhan, saya takut gitu loh. Cuma hanya saya percaya dengan Tuhan, hanya Tuhan yang bisa melindungi kita semuanya gitu loh. Apalagi perjalanan saya gitu. Oke, cuma itu aja. Saya mau cerita tentang kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa untuk saya. Oke, mungkin saya lagi-lagi cerita begitu. Mungkin teman-teman ada yang mau kasih kesaksian lagi, masih ada waktu. Karena ini kan acara ibadahnya untuk kesaksian nih. Mau mendengarkan dan mungkin Heal. Oke. Yes, shalom Ci. Ya, oke, shalom. Ayo dong. Shalom. Ya. Ya, perkenalkan saya Hilda Amor. Sebenarnya saya dari Non CK7 ya. Saya tergabung karena ada ikut KOM. Puji Tuhan kemarin sudah lulus di KOM 200. Saya ikut lagi untuk yang baru kemarin Selasa baru mulai di KOM 300. Mohon dukungan doanya juga supaya bisa tetap semangat untuk belajar. Kami ada 32 orang di KOM 300. Kesaksiannya, kalau mau dibilang kesaksian banyak ya, karena Tuhan Yesus itu memang baik dan luar biasa ya. Betul. Saya itu dulu kan kerja ya. Terus saya mulai berhenti kerja itu
karena anak saya sekolah gitu kan. Puji Tuhan, dulunya tuh berpikir ini gimana ya nih, berhenti atau enggak atau gimana gitu kan ya. Karena kan kita berpikir, aduh udah sekolah, sayang banget nih kalau misalnya sampai berhenti gitu kan. Nah ternyata tuh semakin kesini, semakin Tuhan itu menunjukkan gitu ya. Kalau memang apa yang jadi pilihan saya itu tuh, saya dan keluarga ya, saya dan suami gitu tidak salah gitu kan ya. Puji Tuhan, Tuhan cukupkan semuanya. Terus saya juga bisa handle anak-anak gitu. Dan memang ternyata pelajaran anak sekarang itu sangat berbeda ya sama zamannya saya lah gitu ya. Itu tuh pelajarannya bener-bener yang saya sendiri ya agak takjub gitu kan. Semua pelajaran itu tuh kayaknya ini kayak pelajaran saya waktu SMP gitu kan. Saya berpikir gitu, padahal ini masih SD gitu kan ya. Tapi untungnya saya bisa ajarin pelan-pelan anak saya, dan puji Tuhan dia juga bisa ikutin. Dan semakin kesini juga saya semakin bisa melihat perkembangan pertumbuhan anak saya gitu kan ya. Ternyata apa yang selama ini saya ketinggalan gitu kan, selama ini kan saya titip ke mertua gitu waktu saya kerja gitu. Oh ya saya bisa bisa merawat dan bisa melihat pertumbuhan mereka, itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Hil dengan kesaksiannya. Tuhan sayang kamu loh. Oke, terima kasih. Ini karena waktunya sangat terbatas, tapi lain kali next kita akan adakan ibadah kesaksian aja ya, untuk kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan kita tuh dahsyat dan luar biasa. Ya, oke. Karena waktunya sangat waktunya sudah tinggal sedikit nih ya. Oke, kita mungkin mau foto bersama dulu gak, Sisil atau Hera? Bagaimana Hera? Ya, boleh foto bersama ya. Foto bersama dulu aja ya. Bisa tolong buka video. Oke, yuk teman-teman semuanya yuk buka videonya yuk. Ya. Siap belum? Ini Oke. ada. Tunggu bentar ya. Buka video ya teman-teman. Febe hilang. Herlia? Ya udah nggak apa-apa. 3, 2, 1. Oke ya. Oke, bentar di save dulu ya. Sekarang screen kedua ya. Ya oke. 3, 2, 1. Oke, bentar ya. Lea manis amat, Lea. Ya sudah. Ya sudah, Meni. Kalau ini menyeramkan. Kalau ini menyeramkan. Ya sudah, Meni. Oke, sudah ya. Oke. Saya mau memberikan sedikit pengumuman ya. Oke, tanggal 23 Februari kita mau mengadakan ibadah lagi. Tapi saya mau bilang satu nih. Saya terima kasih ya, pada hari ini cukup ramai juga ya yang hadir ya hari ini. Luar biasa. Terima kasih semuanya yang bisa hadir pada hari ini. Ya, moga-mogahan tanggal 23 Februari semuanya bisa hadir ya. Oke. Janji ya. Juga bagi yang ingin minta dukungan doa, bisa kontak kepada kami sebagai dalam pengurus pengerja. Di sini ada Maya, ada Hera, ada Ira, dan ada Ci Indah, Sisil, dan juga ada saya, ya. Dan juga bagi yang ingin memberikan persembahan, kolektif persembahan, nanti boleh diberikan, ada nomor akunnya. Nanti saya berikan di dalam grup aja deh, ya. Oke, ini aja pengumumannya hari ini. Kita lanjutkan doa syafaat ya. Sari, silakan doa syafaatnya, Sari. Oke, mari teman-teman, semua kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dan memuji serta menyembah-Mu. Kami juga mau bersyukur untuk penyertaan-Mu, hingga pada hari ini kami semua dapat berkumpul bersama-sama dalam acara KUL WOI 10 ini.
Yes. Bapak, berkatilah teman-teman kami yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran mereka hingga acara ini dapat berlangsung dengan penuh sukacita. Dan kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan apapun yang telah teman-teman kami kerjakan untuk acara WOI Kul 10 ini tidak akan kembali dengan sia-sia di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala kami, Bapak Niko dan Bapak Yanto. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun mereka dan memberkati mereka, sehingga semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tak lupa juga kami mau berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, kiranya roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan dan kepemimpinan mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapak. Kami juga memohon kepadamu ya Bapak, agar pandemi ini segera berakhir, supaya kehidupan kami bisa kembali berjalan lebih baik dari sebelumnya. Sembuhkan mereka yang terbaring sakit, dan Tuhan tolong mereka yang kehilangan bisnis, usaha, ataupun pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.